Siapa yang tak mengenal makam Peneleh? Ya, makam tempat bersemayamnya para orang penting dalam masa penjajahan dahulu. Makam Peneleh atau biasa disebut makam Belanda ini pun memiliki kisah berhawa mistis yang menarik perhatian para penikmat kisah urban legend. Seperti apa kejelasan kisah tersebut? Siapakah sosok mistis yang membuat para korbannya bergidik ngeri? Simak video kami kali ini, Jejak Misteri dan Histori Peneleh. Makam Peneleh atau makam Belanda ini terletak tak jauh dari Tugu Pahlawan. Hanya membutuhkan waktu 4 menit untuk menempuh perjalanan menuju lokasi makam. Setelah perjalanan yang cukup singkat dari Tugu Pahlawan, sampailah kami dan kelompok kami di depan makam Peneleh. Makam di mana mayoritas tokoh-tokoh Belanda pada zaman penjajahan dikuburkan di tempat ini. Dan di sini kami akan mewawancarai seorang penjaga makam bernama Mas Adi yang akan menjelaskan berbagai macam tentang makam, termasuk fenomena-fenomena gaib yang biasa terjadi di makam ini. Let's go. Dengan Mas siapa? Mas Adi. Saya di sini bagian kebersihan di makam Belanda, terutama di bagian ini rumput-rumputnya itu sama perantingan pohon. Sekitarnya berapa lama di sini? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Iya. Bisa ceritakan aktivitas sehari-hari di sini tuh ngapain aja? Iya. Kalau pagi itu nyapu, daun-daun yang jatuh ini yang kering. Habis nyapu nanti lanjut potong rumput itu tadi. Terus kalau siang ya ini tadi barusan motong pohon ini, ranting. Masnya tahu siapa aja tokoh yang dimakamkan di sini mungkin? Tokoh-tokoh di sini ada itu pejabat komisaris Peres, terus yang kuning. Ya ada yang besi itu, terus ada Peter Marcus itu gubernur Belanda dulu, ada lagi Peter Mart tapi nggak tahu jabatannya dulu itu apa, itu tokoh-tokohnya. Jadi mayoritas di sini orang Belanda atau orang apa nih, pribumi juga ada di sini? Kalau pribumi nggak ada, mayoritas orang Belanda. Orang Belanda. Iya. Di luar Belanda nggak ada? Mungkin Ada. Jepang atau apa? Sebagian cuma 1-2 orang mungkin orang Jepang gitu di sini. Untuk makam ini sendiri ada bentuk perawatan atau penjagaan khusus mungkin? Iya, dijaga perawatan, terutama perawatannya, terus penjagaan 24 jam. Menurut Masnya ada nggak hal-hal unik semacam apa nih yang ada di makam Peneleh ini? Hal-hal unik ya dari Bedanya dengan makam yang lain? Kalau bedanya sih ya mungkin dari segi bangunannya itu. Arsitekturnya? Iya, terus apa? Kayak bahan-bahan yang dibuatnya itu kayak ada marmer, besi. Dari pengalaman Mas Adi itu bisa ceritakan sedikit nggak pernah ngelihat hal-hal gaib gitu barangkali di sini? Saya pribadi pernah di pastur sana yang ujung ada patung besar itu. Itu ya, ada sosok wanita kayak pakai jubah putih.
pada waktu itu agak mau maghrib, sekitar jam 5:30 di ujung sana patung itu. Ada kayak sosok wanita itu, jubah putih, rambutnya panjang pirang. Pertama bau wangi, menyengat gitu, kayak parfum. Terus mau pulang, badan rasa berat, kayak digandoli gitu. Setelah pulang dari rumah, saya ambil air wudhu, terus sholat. Akhirnya ya alhamdulillah badan terasa fit lagi. Setelah hal itu, apa wanita ini memunculkan dirinya lagi? Enggak, sudah enggak muncul lagi. Selain penampakan wanita, barangkali menemukan hal lain di makam Peneleh? Ada di dalam kantor itu, cuma bayangan hitam, tak tahu wujudnya apa. Sekilas gitu Iya, aja? cuma lewat gitu. Ada efek mungkin? Enggak ada. Sedingin atau apa gitu? Merinding. Kalau rekan-rekan kerjanya Mas, barangkali ada pernah kesurupan atau mungkin digandoli juga gitu? Ya ada yang kesurupan itu pengunjung, mungkin ya nggak sopan atau gimana. Balik-balik udah keadaan kayak orang ngamuk gitu, marah-marah sendiri. Terus akhirnya ya ketolong sama orang pintar, disuruh minta maaf, balik ke sini lagi, ke makam. Kalau dari cerita masyarakat sekitar, ada atau nggak Pak cerita horor yang berkembang di telinganya Bapak, kayak rumor-rumornya gitu? Ada orang sekitar makam yang cerita kayak malam ada yang lewat gitu, ada yang lihat. Nah, tepat di sebelah makam Peneleh ini terdapat suatu kafe yang bernama Loji Besar. Di sini kami akan mewawancarai pemilik dari kafe Loji Besar ini yang bernama Pak Kuncaksono. Kali ini kita berada di kafe Loji Besar yang tepat berada di sebelah makam Peneleh. Bersama dengan pemilik kafe Loji Besar, yaitu Pak Kuncaksono. Boleh memperkenalkan diri? Boleh. Saya Kuncaksono Prasetyo. Saya punya aset properti sebenarnya namanya, yang kemudian saya pugar, yang sebelumnya adalah rumah pribadi milik orang yang saya beli. Terus kemudian saya pugar, saya jadikan kafe dan tempat usaha lainnya. Tujuannya kan sebenarnya ya karena passion di bidang sejarah, sehingga saya punya mimpi memiliki rumah tahun 1907. Terus kemudian saya kembalikan lagi dari rumah tinggal yang saat itu juga modelnya ditutup gitu. Kemudian karena ada dasar foto lama yang ini menunjukkan di tahun-tahun awal pembangunan rumah ini, dan kemudian saya kembalikan lagi seperti yang sekarang ini ada. Jadi saya kembalikan lagi kemudian menjadi ruang publik biar semua orang bisa merasakan, bisa menikmati. Berarti kafe ini berarti rumahnya sudah lama, Pak? Rumahnya sejak tahun 1907. Itu ada bukti sertifikat rumah segala macam. Nah, pengubahan fungsi menjadi kafe ini kan baru 5 tahun yang lalu. Sebelumnya adalah rumah tinggal yang saya beli tahun 2014, yang kemudian saya ubah konsepnya tidak jadi rumah tinggal tapi sebagai fasilitas publik. Nah, rumah ini sejarahnya seperti apa? Saya tidak menemukan banyak catatan selain tempat lahirnya sekolah IPIM. Sekolah IPIM tahun 1977. Nah, sebelum-sebelumnya hanya rumah tinggal biasa salah seorang pejabat kepala keuangan Surabaya yang turun-temurun sampai generasi kelima tinggal di sini. Di luar itu tidak ada yang istimewa dari rumah ini, karena sebenarnya kalau melihat lokasinya juga bukan di daerah elit gitu.
bukan di kawasan-kawasan elit, sehingga bukan tokoh yang penting yang ada di sini. Tapi kalau kemudian cerita-cerita kecil ya banyak. Penilai ini tampaknya menjadi satu-satunya tempat bersejarah yang paling kompleks sisa peninggalannya di seluruh Indonesia. Layar-layar peradaban itu kan kemudian bisa dilihat jika kita menyusuri gang demi gang di makam Penilai. Jadi Penilai itu pusat peradaban yang saya pikir nampaknya menjadi satu-satunya di Indonesia yang kompleks catatan sejarahnya dari banyak layar peradaban. Jadi mulai era klasik prakolonial, kemudian masa kolonial, masa pergerakan, macam-macam, masa Islam. Jadi kalau kita yang paling besar itu kan kita bisa melihat di tengah kawasan Penilai ini, namanya makam Penilai. Tahun diresmikan 1 Desember 1847. Ini makam sekarang menjadi makam terbesar, makam Eropa terbesar di Indonesia. Dibangun hampir 2 abad yang lalu untuk menggantikan makam yang sebelumnya ada di Surabaya Lama di utara. Nah, lokasi makam di kawasan ini kan kemudian menjadi melengkapi catatan sejarah yang ada di Penilai. 2 tahun yang lalu di tengah kampung ini ditemukan situs arkeologis, bentuknya berupa sumur, kemudian ada gerabah, ada tulang-tulang segala macam, dan teridentifikasi itu tulang belulangnya di era abad ke-13. Artinya bisa disimpulkan kalau kawasan ini sudah ada pemukiman dan ada peradaban abad ke-13, abad ke-13, dengan bukti yang tidak bisa terbantahkan dari sisi arkeologis tentang kandungan tes DNA untuk melihat usia, kemudian aktivitas segala macam, jenis kelamin, termasuk dari mana asal usulnya orang sini gitu kan. Itu bisa disimpulkan, termasuk ada ras India, ras Eropa, dan ras Cina yang didapat dari tulang yang ditemukan 2 tahun yang lalu dan teridentifikasi dia hidup di abad ke tahun 1300-an. Itu masa prakolonial. Masa prakolonial lain yang bisa ditemukan adalah kuburan namanya kuburan Putri Rokaya Cempo. Cempo itu campa. Jadi itu adalah sosok orang campa yang beragama Islam yang dimakamkan di sini. Yang tahun kematiannya juga ditulis di nisannya tahun 1430 kalau nggak salah. Orang campa itu yang seperti apa ya? Campa itu kan suku bangsa yang sampai saat ini masih ada di Vietnam Selatan, beragama Islam. Di Penilai juga di dekat makam itu ada masjid yang diyakini didirikan oleh Sunan Ampel 1914. Nah, kehadiran makam Putri Campa ini kemudian mengkonfirmasi tentang keyakinan bahwa Masjid Penilai itu didirikan oleh Sunan Ampel. Karena selama ini memang tidak ada literasi yang menyebutkan bahwa masjid itu didirikan Sunan Ampel. Tetapi dengan tahun kematian, kemudian masjid yang juga ada di dekat situ, setidaknya bisa disimpulkan secara sederhana bahwa ada kaitannya tentang kelahiran misi Islam di tanah Jawa dengan lokasi yang ada di Penilai. Nah, yang menarik termasuk juga rumah kelahirannya Bung Karno. Presiden Republik Indonesia pertama ini lahir di Pandean Gang 4, juga di kawasan Penilai, yang waktu itu
tanggal 1 Juni 1901 bapaknya Bung Karno, Raden Sukemi, dipindah tugas dari Bali mengajar di SD Sulung. SD Sulung itu di belakangnya kantor gubernur, dan dia memilih kontrak di Pandean, di Penilih. Kenapa? Karena ibunya Soekarno adalah seorang Bali, dan sampai sekarang kawasan di sekitar sisi sebelah sini ini adalah banyak warganya yang berdarah Bali, Singaraja. Ibunya Bung Karno dari Bali, Singaraja. Tapi kemudian Bung Karno, bapaknya boyongan ke Jombang karena dipindah tugas ke Jombang 6 bulan kemudian sejak Bung Karno lahir. Tanggal 28 Desember 1901 bapaknya pindah ke Jombang, dan rumah itu hanya menjadi rumah lahir. Usia 15 tahun Bung Karno harus kuliah di Surabaya. Dia, kalau orang sekarang namanya indekos, di rumah Cokroaminoto. Di situ, di rumah itu bisa dibayangkan, rumah yang sekarang ini adalah rumah yang awal abad ke-20, tahun 1915 sampai 1930, menjadi pusat organisasi masyarakat sipil terbesar di Jawa. Tahun 1919 anggota Syarikat Islam yang dipimpin Cokroaminoto, jumlah anggotanya adalah 2,5 juta. Ketika media belum semasif sekarang. Penduduk Surabaya waktu itu tercatat 130.000. Tapi jumlah anggota Syarikat Islam yang dipimpin oleh Cokroaminoto sampai jutaan. Itu yang bisa kemudian kita bayangkan bahwa di kawasan Penilih, tempat Cokroaminoto tinggal, itu menjadi sebuah gerakan politik yang dalam tanda petik menakutkan kolonialisme. Jadi koloni itu terganggu karena upaya-upaya yang dilakukan oleh Cokro. Nah, di dalam rumah Cokro kemudian melahirkan banyak tokoh-tokoh penting dari orang-orang yang sering ketemu di dalam rumah itu, yang sering berdiskusi, yang sering melakukan. Soekarno juga lahir di situ. Ada Semaun Alimin Darsono yang juga pernah tinggal di situ. Soekarno tinggal di situ. Mereka tinggal di situ. Ada Sekar Majimarijan Kartosuwiryo juga. Orang-orang ini yang kemudian berbeda jalan politik ketika kemudian menjadi besar. Jadi Soekarno menjadi bagian dari gerakan kelompok kemerdekaan. Semaun Alimin Darsono dan beberapa teman yang lain itu dia mendirikan Partai Komunis Indonesia. Sekar Majimarijan Kartosuwiryo mendirikan Darul Islam, Negara Islam Indonesia, yang kemudian pada akhirnya memberontak kepada pemerintah. Jadi dari rumah itu semua yakin bahwa gagasan tentang Indonesia merdeka itu berangkat dari rumah itu, berangkat dari Penilih. Itu yang kemudian membuat Penilih, kawasan kelurahan yang ada di tengah Surabaya ini menjadi penting, tidak sekedar sebuah kampung-kampung, tapi dia bercerita. Jadi dapat disimpulkan selain ada makam Penilih, juga kawasan di sekitar Penilih ini syarat akan sejarah, syarat akan tentang pergerakan nasionalisme di Indonesia. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apa mungkin di kawasan Penilih ini dapat berubah menjadi kawasan yang mungkin pariwisata, Pak? Karena tadi saya tanya di makam Penilih, nah makamnya itu kan masih menjadi kewajiban dari TKPH. Ya sebenarnya ya kalau mungkin sangat mungkin, cuman sayangnya pengambil kebijakan pemerintah kota tidak pernah punya kebijakan yang sungguh-sungguh bagaimana tempat ini dibangun menjadi akses pariwisata. Lokasinya strategis, ceritanya tinggi, aksesnya mudah, tinggal kemudian connecting antar aktivitas ini yang kemudian disinergikan, dan itu memang peran negara. Nah, bagaimanapun kalau di tempat lain tempat-tempat yang eksotis seperti ini menjadi
konten bersejarah, tampaknya Surabaya seharusnya membuat penilai ini menjadi lebih penting lagi, tidak sekedar studi sejarah, tapi pariwisata. Saya masih ingat sebelum COVID itu sebenarnya kita sangat mudah menemukan wisatawan backpacker terutama ya, yang jalan-jalan kampung, itu masuk ke gang, masuk ke makam segala macam. Sangat mudah, cuman karena aksesibilitasnya yang tidak mendukung, misalnya trotoar juga tidak ada, sementara kita backpacker juga harus jalan kaki, terus kemudian tidak ada rumah makan yang keren, tempat penginapan yang menarik gitu. Jadi kalau saya membayangkan sebenarnya dan kemudahan ke sini juga tidak ada. Ya kita tidak pernah menemukan cerita bagaimana menariknya Surabaya kalau jalan-jalan. Jadi kalau nggak ke kebun binatang ya ke Pantai Kenjeran, cuman gitu saja. Tetapi ada banyak cerita yang menarik. Sebenarnya banyak, selain penilaian juga banyak. Tapi saya pikir kalau penilaian ini dikemas lebih keren lagi, sebenarnya orang akan bisa berlama-lama di tempat ini. Dari penjelasan para narasumber yang membuka histori, juga misteri Peneleh, dapat disimpulkan bahwa Peneleh memiliki berbagai macam nilai yang patut untuk dijaga, terutama pada nilai sejarah. Kisah urban legend yang datang dari berbagai sumber pun tak bisa hanya dipandang sebagai fiktif belaka, melainkan kisah realita bagi siapapun yang melihat sosoknya. Begitulah pengamatan yang telah kami simpulkan dalam video kami kali ini. Saya, Adinda Salwa beserta anggota kelompok H lainnya, pamit undur diri dan terima kasih telah menonton video kami kali ini.